Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'du, para pemirsa, para pencinta syiar dakwah Islamiyah dimanapun saja berada, pada malam yang barakah, malam Jumat kali ini, kita seperti biasa ingin melanjutkan kajian dialog kita, mengembangkan wawasan keagamaan kita, menambah ilmu dan iman sekaligus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam Sayyidul Ayyam ini malam di mana kita juga meningkatkan tafakur kita, meningkatkan tadabbur kita, meningkatkan refleksi ubudiyah kita, dan tentunya meningkatkan aktivitas yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, dengan banyak mengingatnya, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita kepadanya. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk semua amal yang kita lakukan, baik di dunia dan di akhirat. Pemirsa, seperti biasa kita mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan ulasan-ulasan terkait dengan prinsip-prinsip kajian keislaman, kajian keimanan yang akan membangkitkan iman kita, keyakinan kita, akidah kita, yang kadang-kadang kan pemirsa, iman ini seperti yang sering disampaikan, naik turun, kadang-kadang pasang dan surut, kadang-kadang pada tataran yang tinggi, tapi kadang-kadang menurun pada tataran yang sangat rendah. Untuk itu mudah-mudahan pemirsa, setiap hari dan setiap saat kita bisa memperbaharui iman kita dengan memperbaharui ilmu kita. Baik pemirsa, pada malam kali ini kita akan membahas tentang tema sosok teladan umat, yaitu Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah yang akan membahasnya juga pada malam ini pemirsa, Ustaz muda kita yang sudah sering memberikan kita pencerahan, yaitu Al-Ustaz Haji Muhammad Bahrul Razi MPDI dari UIN Mataram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, dalam kajian-kajian sebelumnya ya kita banyak dicerahkan, banyak mendapatkan ilmu, mengilhami kita untuk bisa lebih menyadari eksistensi kita, untuk senantiasa menata hati dan menata pikiran yang akhirnya juga menata kehidupan kita dengan tausiah-tausiah beliau yang khas, ya banyak ungkapan-ungkapan yang bernuansa kalbu, ya bernuansa hati, yang sering juga ini sebagai sebagai satu sumber dari mana kita mulai berubah. Ini kan memang hati kita. Nah, kalau sekarang ini juga kita ingin sebuah perubahan dengan melihat sosok teladan umat sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini bertepatan dengan suasana kita menjelang memperingati Maulid, ya. Setiap mirsa, kalau sekarang ini awal bulan Rabiul Awal sudah hadir, itu tandanya kita bersiap-siap ini akan menyongsong hadirnya peringatan Maulid junjungan alam teladan umat sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kalau setiap tahun ini kan biasa ini Ustaz, ya, banyaklah masyarakat baik di daerah bahkan skala nasional diperingati, ya, bahkan juga mungkin di luar negeri sana. Lalu sejauh mana kita bisa berefleksi setiap tahun itu untuk melihat apakah kita bisa mengikuti beliau secara utuh ataupun bisa meneladani sepak terjang beliau dalam dakwahnya, apalagi dalam ubudiyah. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفتاح والحمد لله على كل نعمة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Pemirsa Lombok TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi Ustadz Husni telah menjelaskan tentang momen saat ini. Jadi malam ini kita sudah masuk ke dalam awal daripada bulan Rabiul Awal. Bulan pertama, Bulan pertama. Jadi kalau kita lihat di kalender itu
Malam Jumat ini sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Banyak yang bertanya, mengapa kita pada bulan Rabiul Awal itu ya senantiasa memperingati daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya sebenarnya setiap hari itu kita senantiasa mengingat daripada perjuangan Nabi. Itu hakikatnya setiap hari, bukan hanya menunggu daripada bulan Rabiul Awal, ya. Bukan hanya menunggu datangnya Rabiul Awal untuk mencintai atau untuk merefleksikan bagaimana kecintaan kita. Hakikatnya kita itu melakukan atau menunjukkan kecintaan kita, merefleksikan bagaimana sikap Nabi itu setiap harinya. Lalu lantas mengapa kebiasaan kita setiap Rabiul Awal itu melakukan tradisi maulid? Dan ini tradisi yang baik, karena dalam hadis itu dijelaskan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh, ya, membawa suatu contoh yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala daripada contoh yang dibawa itu, dan dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti contoh itu. Dan tradisi maulid ini adalah tradisi yang baik yang terus dicontoh oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Nanti akan kita lihat amal apa saja yang ada dalam maulid itu. Mungkin ada sesi khususnya, karena saat ini kita bahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikatnya kita itu mencontoh beliau setiap waktu. Cuma memang ada waktu khusus bulan maulid ini. Kenapa? Karena saat itu ada momentum yang kita cari. Sama ketika kita berbicara, apakah kemerdekaan Republik Indonesia itu hanya kita gaungkan dan renungkan 17 Agustus saja? Tidak. Setiap hari kita merefleksikan kemerdekaan. Cuma ada momentum sejarah yang kita cari spiritnya pada tanggal 17 Agustus, sehingga seluruh Indonesia 17 Agustus itu merefleksikan kemerdekaan dengan melakukan upacara dan lain sebagainya. Begitu juga sebenarnya kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari spirit daripada perjuangan Rasul, kecintaan kita kepada Rasul kita tunjukkan. Tetapi ada momentum sejarah, momentum historis yang dapat kita jadikan sebagai suatu simbol daripada penguatan keteladanan kepada Rasulullah, dan itu digunakan atau menggunakan daripada tanggal kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tanggal kelahiran Rasul itu juga adalah tanggal kematian beliau bila kita melihat dalam sejarah-sejarah. Jadi sama di antara tanggal kelahiran dan kematian beliau. Bahkan bila tanggal kelahiran beliau ulama masih berbeda pendapat, tapi tanggal kematian beliau hampir semua ulama sepakat tanggalnya 12 ya. 12 Rabiul Awal itu. Jadi 12 Rabiul Awal itu ulama masih berbeda pendapat tanggal kelahiran Rasul, tetapi tanggal kematiannya hampir semua ulama sepakat. Jadi hampir sama tanggal kelahiran dan kematian beliau. Jadi itu kita mencari momentumnya. Lalu ketika kita bertanya, bagaimana cara kita meneladani Rasulullah? Maka di antara cara kita untuk pertama mengetahui apa saja yang harus kita contoh dari Rasulullah, tentu kita harus mengenal Rasulullah. Mengenal dulu. Ya. Jadi ada sebuah ungkapan. Jadi tiang kadang berdiskusi dengan seorang sahabat. Ya, ada sahabat tiang bernama Zulkan. Dia sering mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagi kita mau kenal Rasulullah tapi tidak sayang, bagaimana bisa? Jadi ketika kita ingin menambah mahabbah kita kepada Rasulullah, mencontoh beliau, maka di antara caranya lebih mengenal beliau. Sehingga sahabat itu dulu ketika ingin mencontoh Rasulullah, ya mereka semakin banyak berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Sebagai salah satu contoh, Abu Hurairah, beliau sahabat yang agak telat mendatangi Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah telah di Madinah, ya sekitar tahun
ke-7 kalau tidak salah beliau di Madinah, baru Abu Hurairah datang. Ya. Jelas sudah mendekati daripada akhir hayat Rasulullah, beberapa tahun sebelum Rasulullah meninggal. Abu Hurairah datang ke Madinah mencari ilmu. Karena beliau tahu dia termasuk sahabat yang telat untuk berguru gitu. Dia tambah intensitas interaksinya. Bahkan beliau sempat berkata, saya yang penting sudah cukup ganjal perut, saya temui Rasulullah apapun kegiatannya, mencari hikmah dan berkah. Dan beliau terkenal sebagai salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau itu adalah sahabat yang begitu cinta dan mengikuti dan mengenal Rasulullah. Jadi kita kalau kenal Rasulullah, maka keinginan kita untuk bisa mencontoh beliau semakin besar. Bagaimana cara kita mengenal beliau? Tentu banyak caranya. Kita bisa belajar dengan para ulama, mendengar sejarah-sejarah tentang beliau, membaca sirah-sirah tentang beliau, sehingga tumbuh di dalam hati kita keinginan kita untuk mencontoh-contoh itu. Baik, dan pemirsa, ya semua kita berharap bisa menjadi pengikut Rasulullah SAW dan juga bisa menghadirkan cinta yang sebesar-besarnya kepada beliau ya. Karena tanpa cinta beliau kita tidak bisa juga menuju kedekatan kepada Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Mula londong kereng cap lontar ni mula kuah bau tekadu begio apa pada pegajuhan dah kereng cap lontar lah buah paling bagus no sekarang kereng cap lontar yang beli kereng cap lontar pilihan luwe kualitasnya bagus warni napi de boyak pas siara kereng cap lontar tetu kuat kangge berkualitas. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Sedih. Apalagi waktu itu suami dikirim selasi sama anak-anak. Wih, sedih, setiap malam nangis ya. Susah sekarang gini nunggu yang datang, katanya sepi, nggak ada gini, nggak punya uang gitu. Katanya suaminya nggak kerja karena COVID. Harapannya sama teman-teman semua, jangan takut divaksin. Vaksin itu sehat. Semoga cepat normal ya pariwisatanya gitu. Sekarang kita berharap semuanya baik-baik. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kita akan ciptakan ruang sendiri. Berkarya tanpa perlu mengenal batasan. Kita adalah penikmat tantangan. Dimanapun dan kapanpun. Semangat bergerak, ciptakan inspirasi yang berbeda. Untuk mereka yang siap beradaptasi. Ciptakan prestasi baru. Bersama, kita terus bergerak. Pusing kepalaku mas, sakit gigiku. Kepala pusing sakit gigi, minum Puyer 19. Puyer 19, Puyer 19. Tak puyer kowe, tak puyer.
puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe. Percaya diri melangkah dengan sarung bangga, warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga, sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Baik mirsa, masih dalam dialog kajian Islam kita pada malam yang barakah, malam yang mulia ini bersama Pak Ustaz Haji Muhammad Fahrul Razi dari UIN Mataram. Dan pemirsa, kalau kita dengar dan baca, pemirsa ya, dari dulu kan banyak orang terkagum-kagum dengan keagungan beliau, nama besarnya, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, disegani oleh lawan, dihormati oleh kawan dan seterusnya, yang sangat agung akhlaknya, pemirsa. Tapi kan kita yang jauh sekarang ini Ustaz ya, jauh jaraknya dari beliau 1400 tahun yang silam ya. Nah tentunya untuk membangkitkan rasa cinta ini kepada beliau, lalu bisa mengenal beliau, bisa mempelajari, memahami sepak terjang beliau, keagungan akhlak beliau ini, kadang-kadang apakah harus dari mana dan seperti apa caranya nih Ustaz ya? Ya, jadi ketika kita ingin mengenal lebih jauh tentang Rasulullah, tentu di antara caranya adalah kita mendekati para pewarisnya dan mendekati ahlul baitnya. Nah, jadi dengan kita dekat dengan para pewaris Nabi, ya, al ulama warasatul anbiya, ya, ulama itu pewaris para nabi. Kemudian kita dekat dengan ahlul bait daripada baginda Rasul, itu merupakan wasilah kita untuk menambah daripada kecintaan kita, dan tentu itu nanti yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk mengikuti sifat-sifat daripada baginda Rasul. Jadi bila kita melihat sifat dari baginda Rasul ini sifat yang luar biasa. Misal ketika kita berbicara tentang salah satu sifat wajib Rasul, yakni siddiq, ya. Di dalam sebuah penelitian di Amerika yang mengambil pengusaha-pengusaha besar, dilakukan sebuah survei dan penelitian tentang resep sukses dari seseorang. Jadi pengusaha itu ditanya apa resep sukses mereka. Ternyata yang pertama daripada resep sukses seseorang itu bukan level of knowledge, bukan quality of education, bukan kualitas pendidikannya, bukan kualitas intelektualnya, ya, bukan tempatnya sekolah. Itu semua penting, tetapi bukan yang nomor pertama. Termasuk gelarnya itu bukan yang pertama. Ternyata yang pertama resep sukses itu adalah trust, kepercayaan. Artinya trust ini masih satu makna lah dengan siddiq tadi, kejujuran, kepercayaan, seperti itu. Benarnya. Jadi kebenaran. Jadi resep sukses orang-orang itu ternyata sama dengan sifat wajib daripada baginda Rasul. Artinya apa? Ketika kita ingin mencontoh kesuksesan yang terbaik, maka contohlah sosok yang terbaik. Dan sosok yang terbaik itu adalah sosok baginda Rasul. Bayangkan ketika kita berbicara tentang sosok pebisnis hebat, Rasulullah itu dari kecil sudah
menunjukkan bagaimana arti daripada kerja keras. Beliau dari awal sudah dididik dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala mengembala kambing. Kemudian membawa dagangan Khadijah ketika remaja. Ya. Dia membawa dagangan Khadijah bersama salah satu daripada pembantu Khadijah bernama Maisarah. Ya, itu kalau kita ukur dengan kegiatan sekarang itu seperti perjalanan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Ya, istilahnya beliau masa muda sudah melaksanakan ekspor impor. Ekspor impor ya. Kalau kita sekarang Ekspansi, jangankan ekspor impor, jual lokal saja kemampuan kita tidak ada. Baik, baik. Ini salah satu pemirsa menarik. Ya, kalau bayangan kita mungkin bisa ya, Rasulullah SAW yang kita teladani itu dari aspek dakwah beliau, perjuangan dari medan perang ya, akhlak ibadahnya, sholatnya ya, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi tadi dari kecil beliau sudah punya status sebagai seorang pengembala dan pedagang tadi ya. Nah ini kan berbeda dengan kita sekarang ini pemirsa, apalagi kaula muda ya, anak-anak muda sekarang ini untuk terjun dalam dunia usaha seperti juga mencontoh Rasulullah ini kan kita berpikir berpuluh-puluh kali pemirsa ya. Apalagi untuk bisa tadi menapaki bisnis dengan kejujuran tadi ya, dengan konsep kejujuran itu kan sangat sulit untuk mungkin sekarang ini Ustaz ya. Benar. Jadi sebenarnya kita dilatih oleh Rasulullah. Andai kata Rasulullah ingin langsung menyebarkan Islam tanpa proses, ya bisa saja Allah kun fayakun, semua langsung jadi Islam. Ya, tanpa proses. Bisa saja langsung malaikat Jibril datang menghancurkan orang-orang yang kafir terhadap Allah, bisa saja. Tetapi ada sebuah proses yang ingin diajarkan kepada kita. Misal ketika kita melihat bagaimana 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga misalnya, yang terkenal dengan al-mubasyirun bil jannah, mubasysyaruna bil jannah, ya, orang-orang yang diberikan berita gembira terhadap surga, ada 10 orang. Tapi di hadis yang lain ada banyak sahabat lagi, ya. Jadi ada 10 orang yang termasuk mubasysyaruna bil jannah, diberikan berita gembira terhadap surga, dijamin masuk surga. Jadi 10 sahabat itu rata-rata orang yang kaya. Kaya. Ya, rata-rata orang yang kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Talhah bin Ubaidillah kaya, Zubair bin Awam kaya, ya. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf kaya. Kemudian kita melihat misal seperti Abu Ubaidah bin Jarrah kaya. Rata-rata orang yang kaya, ya. Mungkin yang sederhana seperti Ali bin Abi Thalib itu sederhana. Artinya apa? Sahabat Rasul mencontoh Rasulullah kaya tetapi hidup sederhana. Jadi Rasulullah itu bagaimana gunung-gunung ditawarkan menjadi emas, beliau tolak. Ya, mencontohkan kepada kita hidup sederhana, padahal beliau itu ditawarkan dunia yang bergelimpang. Ada sebuah pembelajaran. Apa pembelajarannya? Saat ini banyak orang yang sedikit makan karena tidak ada makanan yang dimakan. Tapi Rasulullah sedikit makan ketika banyak kesempatan untuk mendapatkan makanan yang banyak. Orang saat ini hidup sederhana karena terpaksa. Rasulullah hidup sederhana ketika dijamin apapun keinginannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasulullah mampu menempatkan kondisi pada dirinya sendiri, ya. Beliau mampu untuk membuat kondisi, ya, yang menguatkan daripada perjuangan beliau. Jadi beliau diberikan zona nyaman, tetapi beliau memilih zona perjuangan. Berbeda dengan kita, kebanyakan berada pada zona perjuangan karena terpaksa, ya, karena terpaksa harus berjuang. Baik, dituntut oleh keadaan. Dituntut oleh keadaan. Sedangkan Rasulullah itu ukurannya sudah dalam keadaan nyaman, tetapi memilih standar perjuangan sampai akhir hayatnya.
Baik. Luar biasa. Dan tentunya pemirsa, kalau kita merujuk ke konsep-konsep tadi ya, hidup bahagia, hidup sukses, hidup penuh keteladanan, hidup penuh kepercayaan ya, seperti tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti beliau kan, ini telah meniti jalan sukses untuk bisa meraih bahagia hakiki. Nah sekarang ini yang penting Ustaz, di tengah-tengah kita kadang pemirsa hidup di katanya orang di zaman penuh ilusi dan seterusnya, fata morgana. Nah lalu untuk meniti semua itu kan tahapan-tahapannya seperti apa? Meniti kita jalan keteladanan para sahabat menuju kepada teladan Rasulullah. Karena ini tangga-tangga tahapan-tahapan yang harus pemirsa kita harus lewati, dan banyak sekali ujian-ujiannya. Terlebih kita di saat sekarang ini kan tantangan-tantangannya tidak ini yang dulu, tidak seberat yang dulu kata orang. Jadi hakikatnya setiap zaman itu memiliki ujian dengan polanya masing-masing. Ya, setiap zaman itu punya ujian dengan bentuknya masing-masing. Cuma antar zaman itu bentuknya berbeda-beda. Nah, tadi ditanyakan bagaimana cara kita untuk bisa sukses, begitu kan? Di tengah zaman seperti ini, kita melihat bagaimana cara Rasulullah. Nah, kembali misal 10 seorang sahabat yang jamin masuk surga tadi, itu dicontohkan oleh Rasulullah. 10 sahabat itu Rasulullah mengetahui kelebihan daripada sahabat itu. Kemudian Rasulullah berikan mereka sebutan-sebutan yang sesuai dengan kelebihan mereka masing-masing. Nah, jadi pembelajaran luar biasanya. Orang kalau mau sukses harus mengetahui kelebihan yang berada dalam dirinya sendiri. Nah, ada Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, ya. Ada Umar diberi gelar Al-Faruq. Ada Utsman diberi gelar Zunurain wal Hijaratain. Ada Ali karramallahu wajhah. Ada Talhah bin Ubaidillah diberikan gelar sebagai syahid hayy, syahid yang hidup. Ada Zubair bin Awam disebut sebagai hawari daripada Rasulullah. Ya, kemudian misal ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, diberikan gelar sebagai amin hadhil ummah. Jadi luar biasanya Rasulullah. Setiap orang yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah tahu kelebihan orang-orang itu. Rasulullah kembangkan orang-orang itu sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Diberikan ini ya, diberikan sebutan yang mungkin seperti ini harus juga dikembangkan untuk kehidupan kita saat ini, untuk keluarga kita, putra-putri kita. Menurut saya dengan melihat tadi contoh, jadi pembelajarannya kita harus mengetahui potensi kita. Nah, jadi banyak orang saat ini misal dia punya genetik itu genetik mangga, tapi ingin berbuah seperti buah anggur. Nah, kan silang karena ikut-ikutan tren sahabatnya, temannya, atau mengikuti tren daripada kondisi. Padahal dia sudah punya keunikan sendiri yang Allah berikan secara genetik. Dan setiap orang tidak sama, setiap orang tidak sama. Jadi ketika misal tiang diberikan genetik mangga, maka berkembanglah menjadi mangga yang manis, yang ranum, yang banyak buahnya, yang banyak dedaunannya. Jangan berpikir menjadi durian mangga yang menghasilkan durian. Banyak orang kan saat ini ketika musim durian mikir, coba tanaman saya jadi tanaman durian. Ya. Ketika musim manggis, coba nanam manggis. Padahal Allah berikan kelebihan masing-masing pada dirinya. Artinya apa? Orang itu tidak berkembang karena terlalu sibuk menjadi orang lain. Ya. Mangga bisa terlalu sibuk menjadi anggur, tidak akan menghasilkan buah yang bagus. Fokuslah mangga itu menjadi mangga, anggur itu menjadi anggur. Baik, tentunya ini satu pelajaran yang sederhana tapi sangat bermakna pemirsa ya. Menjadi diri sendiri, dan Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu ya, menjadi orang yang jujur apa adanya, penuh kepercayaan, dan diteladani oleh banyak orang tentunya seperti itu. Baik pemirsa, masih ada satu segmen lagi untuk kita bahas kiat-kiat kita lalu pemirsa di era sekarang ini, kaum milenial, para pemuda, para pebisnis yang tentunya ingin mengikuti jejak, meniti langkah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan meraih bahagia. Setelah yang satu ini pemirsa, kita akan temui jawabannya.
Mula londong kereng cap lontar ni mula kuah. Bau tekadu begitu. Apa pada pegaduhan dah? Kereng cap lontar. Lah, buah paling bagus no. Sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Okay. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warna-warni napi de boyak pas siara. Kereng cap lontar. Tetu kuat. Kanje berkualitas. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Sedih. Apalagi waktu itu suami dikirim isolasi sama anak-anak. Wih, sedih, setiap malam nangis ya terus. Susah sekarang gini nunggu yang datang, katanya sepi, nggak ada gini, nggak punya uang gitu. Katanya suaminya nggak kerja karena COVID. Harapannya sama teman-teman semua, jangan takut divaksin. Vaksin itu sehat. Semoga cepat normal ya pariwisatanya gitu. Sekarang kita berharap semuanya baik-baik. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kita akan ciptakan ruang sendiri. Berkarya tanpa perlu mengenal batasan. Kita adalah penikmat tantangan. Dimanapun dan kapanpun. Semangat bergerak, ciptakan inspirasi yang berbeda. Untuk mereka yang siap beradaptasi. Ciptakan prestasi barumu. Bersama, kita terus bergerak. Pusing kepalaku mas, sakit gigiku. Kepala pusing sakit gigi, minum Puyer 19. Puyer 19, Puyer 19. Tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe. Percaya diri melangkah dengan sarung bangga. Warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga. Bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Baik Mirsa, bicara mengenai sukses hidup ya. Siapa yang nggak mau sukses Mirsa? Siapa yang nggak mau punya prestasi tinggi, prestasi gemilang, membanggakan, menjadi contoh bagi keluarganya, menjadi contoh bagi masyarakatnya, kemudian meraih kehidupan yang bahagia. Ini tentu semua orang yang mengharapkannya Mirsa. Namun kan orangnya dengan segala cara ini Ustaz ya, kita buka kiat-kiat, kita baca sekian buku Mirsa,
kita belajar setinggi-tingginya untuk meraih namanya sukses dan ujung-ujungnya kebahagiaan. Bahkan kita juga melihat banyak teori-teori, Ustaz ya. Teori-teori di internet, kita browsing semua cara-cara. Nah, apakah itu bagian juga cara kita untuk meniti jejak keteladanan Rasulullah SAW, ataukah tadi ada kiat-kiat sederhana misalnya menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang benar? Karena ini kan beliau dari dulu sangat dikenal dengan sifat seperti itu yang menyebabkan beliau dicontoh oleh umat. Jadi bila kita melihat daripada baginda Rasul, sebenarnya teori-teori yang dapat kita ambil dari sejarah hidup beliau itu, bila kita melihat daripada hadis-hadis yang ada, adalah teori-teori yang sederhana tetapi memiliki makna yang banyak ketika kita amalkan. Contoh, beliau dalam hadis menjelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini memang sering kita dengar dalam perayaan peringatan Maulid ya, malam Maulid memang ini Ustaz ya. Jadi seakan-akan tujuannya Rasulullah itu, ya, tujuan Rasulullah itu bukan menyempurnakan ilmu, bukan membawa ilmu, tapi menyempurnakan akhlak. Ya, mengapa? Karena salah satu puncak tertinggi penghambaan seseorang itu adalah ketika dia memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada Allah, akhlak yang baik kepada sesama. Itu di antara contoh orang yang sukses. Maka bila kita melihat misalnya ulama-ulama itu mencontoh Rasulullah dalam hal akhlak, dan itu merupakan pangkal kesuksesan, ya. Contoh misal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru ketika di Madinah bernama Imam Malik. Beliau, Imam Syafi'i, ketika berada di Mesir, kan beliau meninggal di Mesir, kemudian ada makamnya di Mesir, itu berguru dengan Imam Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad dan Imam Malik itu pernah berguru kepada Imam Rabi'. Nah, antara Imam Malik dengan Imam Laits saja, ya, itu memiliki perbedaan yang banyak dan kadang berdebat. Ya, tetapi luar biasa bersahabatnya dekat. Jadi ketika debat dalam konteks pemikiran, ya, tetapi tidak melunturkan daripada semangat persahabatan. Imam Malik juga dulu pernah berdiskusi dengan Imam Abu Hanifah. Diskusi luar biasa panasnya, tetapi tetap dengan adab yang luar biasa. Kalau sekarang kita berdiskusi beda pandangan, kebanyakan langsung bilang, oh ini ahlul hadas gitu ya. Bukan ahlul hadis tapi dibilang ahlul hadas. Karena tidak mau menerima perbedaan. Artinya apa? Di antara kunci sukses itu adalah ketika kita mampu berakhlak. Berakhlak dalam menyikapi perbedaan, berakhlak dalam bersikap, berakhlak ketika menghadap Allah, beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ini kan sangat simpel juga tadi misalnya seperti disampaikan, sederhana cakupannya, kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hanya satu poin, tapi implikasinya ke banyak aspek segmen kehidupan kita. Kalau kita melihat ungkapan ulama itu mengatakan begini, bil amal tanarul hikmah, dengan amal kalian mendapatkan hikmah. Jadi ketika orang mengerjakan yang namanya akhlak ini, judulnya satu, akhlak, tetapi nanti dengan judul yang satu ini, ya, ketika dia dikerjakan, Allah beri hikmah. Hikmah setiap orang itu berbeda-beda. Itu luar biasanya akhlak ini. Ya, jadi nama pekerjaan amalnya itu satu, akhlak. Ya, tetapi buah hikmahnya itu yang Allah berikan kepada setiap orang yang mengerjakan yang namanya akhlak ini berbeda-beda. Allah kasih berbeda-beda, Allah turunkan hikmah di setiap hati orang-orang itu. Baik. Luar biasa. Nah ini pemirsa menarik. Kalau akhlak ini kan bahasa yang sudah umum dan dari dulu kita dengarkan dari orang tua kita, dari ustadz kita, guru kita. Nah, orang sekarang banyak menyepadankan akhlak ini Ustaz dengan etika ya, moralitas, kemudian juga karakter, watak. Nah, ini sejauh mana ini mana yang paling tepat harus kita ikuti, ataukah memang semua ini sama untuk memudahkan kita memahaminya? Kalau berbicara pandangan secara istilah maupun secara bahasa, ya panjang sekali kita bahas tentang akhlak ini, karena dia
padanannya luar biasa. Misal akhlak ini kalau kita lihat secara bahasa masih satu akar kata dengan kholaqa. Kholaqa itu artinya menciptakan. Orang yang berakhlak dia bisa menciptakan suasana yang baik. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara konteks akhlak itu ya sangat luas. Tapi secara sederhana akhlak itu ya adab yang baik, sifat yang baik, karakter yang baik. Baik, ini dari kalangan apapun bisa, tentunya pemirsa ya, kita paham, bahkan anak-anak pun jaga akhlakmu. Anak-anak kita, anak sekolah didik kita, jaga akhlakmu. Berarti ini kan semua sama ya. Sama. Jadi seperti yang katakan tadi, judulnya satu, tapi hikmahnya banyak. Dan Allah berikan hikmah yang berbeda di setiap hati orang-orang yang melakukan itu. Sehingga seperti yang sering Tiang jelaskan bahwasanya ketika kita berbicara kesuksesan daripada seseorang, ya, terutama ketika mencontoh Rasulullah, maka orang-orang sukses itu biasa cirinya itu talk less do more, sedikit berbicara banyak bekerja. Maka Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik, contoh yang baik. Artinya Rasulullah itu membuat sejarah dengan perilakunya, bukan mencatat sejarah dengan penanya. Luar biasa Rasulullah. Jadi Rasulullah itu membuat sejarah dengan perilakunya. Kalau sekarang kan kita banyak menciptakan sejarah dengan lisan kita atau dengan pena kita. Rasulullah itu adalah pencipta sejarah dengan amalnya. Sehingga beliau itu dikatakan uswatun hasanah tadi. Makanya bila kita melihat, ya, ada ungkapan dari para ulama yang menjelaskan, awda'ul ilmi ma waqafa 'alal lisan wa arfa'uhu ma zahara fil jawarih wal arkan. Serendah-rendahnya ilmu adalah ilmu yang tampak pada lisan, dan setinggi-tingginya ilmu adalah ilmu yang tampak pada perbuatan. Dan Rasulullah, kebanyakan daripada hadis-hadis itu kan, bila kita melihat hadis itu didefinisikan ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa-apa yang muncul dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir. Nah, bila kita melihat kebanyakan Rasulullah itu memberi contoh, ya, memberi contoh. Contohnya mana? Ketika Rasulullah menyuruh orang sholat, Rasulullah memberikan contoh sholat terlebih dahulu. Ketika Rasulullah mengajarkan arti daripada perjuangan, Rasulullah orang yang paling depan dalam berjuang. Baik, bahkan seorang pemimpin negara ya, pemimpin agama, berarti tidak hanya terpaku pada skup individunya saja ya. Sehingga banyak orang itu kagum. Banyak orang kagum ketika bertemu Rasul. Ya. Apa kagumnya ketika bertemu raja, rumahnya luar biasa, istananya megah. Ketemu Rasul yang pemimpin dunia, rumahnya sangat sederhana. Banyak orang luar biasa. Jadi Rasul itu ketika memberikan sesuatu, memberikan nasihat, beliau itu memberikan nasihat dari hati. Jadi sesuatu yang keluar dari hati sampai ke terminal hati. Sesuatu hal yang keluar dari otak sampai ke terminal otak. Sekarang itu kenapa banyak ya orang memberikan nasihat tapi tidak berbekas? Karena pertama, orang-orang itu banyak memberikan nasihat apa yang tidak dia kerjakan, dan banyak orang memberi nasihat daripada hasil pemikirannya, bukan daripada hasil olah hatinya. Jadi kalau radio itu walaupun berdekatan tetapi frekuensinya berbeda, tidak akan nyambung. Jadi Rasulullah itu kenapa sampai sekarang membekas perkataan beliau? Karena kalau kita bisa sama frekuensi hati kita dengan frekuensinya Rasulullah, maka kita dapat melihat bagaimana luar biasa daripada hadis-hadis baginda Rasul. Bahkan Imam Malik itu ketika mengajar tentang hadis, ya, beliau akan sangat marah ketika ada murid-muridnya yang kurang takzim dalam menerima hadis. Beliau itu bahkan setiap menyampaikan hadis itu dengan pakaian terbaik, dengan cara berwudu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menghormati daripada baginda Rasul. Luar biasa. Baik luar biasa pemirsa. Ya, butiran-butiran hikmah yang bisa kita kaji, yang bisa kita
ikhtiarkan untuk bisa selaras dengan kehidupan dan selaras dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya ini kan sebuah upaya besar saya butuh keikhlasan juga, kesabaran kita dan perjuangan besar kita, karena kan walaupun sederhana tapi tadi poinnya intinya orang sekarang itu pemirsa haus akan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas, akhlak, kehidupan yang luhur, yang mulia, seperti kehidupan zaman dahulu dan diberikan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang ya nilai-nilai itu kan mungkin bisa juga asing ketika kita tadi belum terlalu mengenal beliau, kurang mempelajari sirahnya pemirsa. Lalu cara-cara kita untuk menyelaraskan diri kita dengan menyelaraskan hidup kita dengan kehidupan akhlak beliau ini seperti apa? Menyelaraskan dengan visinya ya, semangat hidupnya, kepemimpinannya pemirsa. Ini kan satu hal yang ideal, tapi bagi kita kan sangat-sangat sulit sebagai umatnya saat ini. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya bila kita melihat sahabat-sahabat sendiri, saking luar biasanya Rasulullah itu, biasanya sahabat itu ya tidak bisa mencontoh Rasulullah secara utuh. Nah, jadi setiap sahabat itu mencontoh sebisa mungkin Rasulullah, tapi biasa sahabat itu punya satu amalan unggulan. Amalan unggulan. Ya, satu amalan unggulan. Kalau Rasulullah unggul di semua amal. Ya, salat yang terbaik salatnya Rasul. Semua aspek jujur kehidupan, yang terbaik jujurnya Rasul. Pembeda yang terbaik ya pembedanya Rasul. Yang terpercaya adalah Rasul. Jadi Rasul itu adalah yang terbaik dari segala sisi. Bahkan terbaik kan di antara semua nabi yang lain Iya, gitu ya. terbaik. Termulia ya. Bahkan banyak nabi yang berharap menjadi umatnya Rasulullah. Termasuk nanti menjadi umat beliau adalah Nabi Isa. Ketika berada di akhir zaman, beliau nanti membantu Al-Mahdi. Ya kan? Luar biasa baginda Rasul. Jadi bila kita melihat sahabat-sahabat itu mencontoh secara keseluruhan Rasulullah, tetapi biasanya setiap sahabat itu punya satu amalan unggulan yang paling dia tonjolkan. Yang eksklusif ya, yang paling. Contoh misal tadi ketika bicara tentang Abu Bakar, yang paling dia tonjolkan kejujurannya, tentang kepercayaannya kepada Rasul. Jadi ketika Rasulullah keyakinannya. Jadi apapun yang keluar dari Rasulullah, yang orang lain mungkin tidak percaya saat itu, dia berkata kalau Rasulullah yang mengatakan saya percaya. Ya, jadi walaupun di luar akal sehat, tapi kalau Rasulullah yang mengatakan saya percaya, kata Abu Bakar. Baik, ini pemirsa kalau kita juga percaya ya, ada sunnah Rasulullah, ada puasa, ada sholat malam dan seterusnya. Kita sangat percaya, tapi menyelaraskan kepercayaan kita itu dalam bentuk tindakan ya. Perbuatan kita percaya saja pemirsa. Nah tadi kayak Abu Bakar As-Siddiq itu ya, kepercayaan yang dibarengi dengan tindakan, penyatuan dengan tindakan itu. Nah, ya, jadi amal. Ya, jadi biasa kunci sukses orang itu kalau mencontoh Rasulullah yang unggul di semua amal berat. Jadi minimal satu saja dia punya keunggulan. Kayak Umar, bagaimana dia sebagai pembeda yang luar biasa antara pemimpin yang adil ya. Iya, antara hak dan batil. Ya, bagaimana Utsman ya yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua anak baginda Rasul dan dua kali hijrah. Bagaimana Ali karramallahu wajah, Allah muliakan wajahnya karena sifat malunya yang luar biasa, karena sifatnya yang luar biasa ya. Bagaimana Talha bin Ubaidillah yang disebut syahid yang hidup karena mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah. Itu menunjukkan sahabat itu secara umum semua amal kebaikan dia kerjakan, tetapi ada satu amalan unggulan yang harus ditonjolkan. Ya. Unggulannya. Iya, unggulannya. Jadi sama seperti misal Khalid bin Walid yang bergelar Saifullah. Jadi ada gelar-gelarnya, ada keunggulannya. Kita juga kalau mau sukses, semua kebaikan kita kerjakan, tetapi paling tidak ada satu spesialisasi kita. Spesialisasi kita. Kalau kita pembeda konteks ya. sekarang ya. Pembeda kita. Jadi kalau konteks sekarang spesialisasi kita. Jadi orang misal yang ngetik bisa, baca Quran bisa, tapi misal spesialisnya tajwid misalnya kan. Jadi baik, misal bukan hanya tenaga medis atau dokter saja yang punya spesialis ya. Sama ketika bicara agama misalnya. Ya, orang secara umum yang kuliah-kuliah di luar negeri atau yang belajar kitab itu nahwu dia pelajari, sharaf dia pelajari, tafsir dia pelajari, hadis dia pelajari. Tapi biasanya orang yang sukses itu paling tidak ada satu dia spesifikasi menonjol di bidang itu. Dan itu memang sejarahnya dari dulu seperti itu. Baik, kalau kita dengar misalnya kalau Rasulullah SAW kan sampai sekarang ya dari dulu ya diberikan gelar
Alamin ya. Ya. Ya, itu kan satu kata yang pendek tapi sampai sekarang itu nggak pernah Dia redup pernah- ya, gelar pernah tidak pernah itu redup. ya yang menonjol. Ya, sama misal dengan Ustaz Husni, ya bisa berkembang karena memiliki satu kelebihan dalam bidang komunikasi begitu kan. Ada spesialisasi di situ sehingga bisa berkembang dari kelebihannya itu. Tetapi orang saat ini yang jadi masalah, kadang orang itu tidak tahu kelebihannya apa dan tidak mengasah spesialisasinya di suatu bidang sehingga dia tidak tajam di semua hal. Jadi kita itu misal kalaupun tidak bisa menggunakan banyak alat berperang, minimal satu alat tetapi mahir kita gunakan. Mahir ya, terampil ya. Terampil. Kalaupun tidak bisa pakai tombak, tidak bisa pakai panah, paling tidak pakai pedang harus bisa kan satu. Ya. Baik. Perumpamaan. Dan tidak bisa juga pemirsa kalau banyak keahlian, banyak bidang, banyak aspek dari kehidupan ini kita kuasai secara utuh ya. Ya, susah. Bahkan satu bidang pun sampai mati tidak bisa kita kuasai secara utuh sehingga jelaskan wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Allah itu ngasih kita ilmu tidak banyak, sedikit. Sehingga Imam Syafi'i menjelaskan setiap kali ilmunya bertambah, setiap kali Imam Syafi'i itu merasa bodoh. Ya, semakin Imam Syafi'i bertambah ilmunya, semakin beliau merasa semakin bodoh. Karena memang hakikat orang itu semakin dia pintar, maka semakin dia menghamba kepada Allah. Semakin dia menghamba kepada Allah berarti dia semakin merasa hina. Tapi saat itulah Allah menaikkan derajatnya. Jadi ciri orang yang tinggi derajatnya, dia merasa kurang dalam hal ibadah. Baik, Tapi orang kalau sudah merasa lebih dalam ibadah, itu hakikatnya dia sudah mulai dalam kehancuran. Sama seperti iblis, dari Azazil namanya. Azazil, iya. Berasal dari kata aziz, agung, luar biasa gitu kan. Cuma karena sombong Allah hempaskan. Artinya apa? Artinya pelajaran luar biasanya. Bagaimana kita itu bisa yang namanya menjaga diri, menjaga hati, kembali kita kepada yang namanya akhlak tadi. Baik. Dan misal kalau kita lihat fenomena sekarang ini kan ya akhlak, moralitas dan trust ya. Tadi kemudian itu kan satu yang umumnya ini berlaku secara global, universal ya. Siapapun, karena memang Rasulullah kan seorang nabi yang diturunkan untuk seluruh alam ya Ustaz ya. Jadi siapapun bisa mencontoh seperti itu ya. Ataukah ini memang khusus untuk orang-orang tertentu yang punya akidah yang sama, keyakinan tertentu saja? Ini menarik Baik. kita bahas. Ini mungkin yang terakhir kita tanyakan. Ini menarik kita bahas. Jadi sebenarnya bila kita melihat banyak orang-orang di luar Islam mencontoh strategi sukses Rasulullah, tapi mereka belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Dia mencontoh bagaimana kunci sukses Rasulullah. Bahkan salah seorang peneliti yang bukan beragama Islam menempatkan Rasulullah tempat yang terbaik, ya kan, di antara 100 tokoh. Ini menunjukkan dia tahu bagaimana sepak terjang Rasulullah, cuma belum dapat hidayah. Jadi banyak yang mencontoh Rasulullah termasuk orang-orang non-Islam, tapi dia belum masuk ke Islam. Kenapa? Karena belum dapat hidayah. Itulah mahalnya hidayah. Sehingga kita bersyukur Allah berikan hidayah dalam agama Islam. Tapi kadang kita itu kurang bersyukur. Apa kurang bersyukurnya? Allah berikan sosok yang luar biasa, tapi kita jarang mencontoh beliau. Tapi banyak orang di luar sana belum dapat hidayah, tapi mencontoh resep-resep suksesnya Rasulullah. Nah, jadi kita kalau mau sukses, syukuri hidayah yang Allah berikan dengan mencontoh Rasulullah dengan implementasi terbaik. Jadi saat ini di luar sana itu banyak sekali orang yang meramu teori-teori kesuksesan. Ya, bahkan dalam berbagai macam konsep dan teori itu banyak mengambil intisari daripada kehidupan Rasulullah. Akan tetapi dia belum mendapatkan hidayah. Baik. Nah, ini kuncinya bagaimana kita sekarang pemirsa berjuang untuk senantiasa menjaga ya hidayah tadi itu ya, dan menjaga semangat untuk mencontoh Rasulullah. Karena terakhir closing statement. Closing statement dari Tiang, kita kelak di akhirat itu membutuhkan syafaat Rasulullah. Maka seperti yang Tiang katakan tadi, auda'ul ilmi ma waqafa 'ala lisan wa arfa'uhu ma zahara fil jawarih wal arkan. Dalam konteks cinta, serendah-rendahnya cinta adalah cinta yang tampak pada lisan, dan setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang tampak pada perbuatan.
Bila saja kita bersolawat dengan lisan mendapatkan syafaat yang luar biasa, apalagi manakala kita bersolawat dengan perbuatan. Baik. Apa perbuatan? Nah, kita mencontoh bagaimana perilaku Rasulullah. Kita bersolawat dengan lisan saja membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Apalagi kita bersolawat dengan cara mencontoh Rasulullah dalam bentuk amal. Karena seorang ketika mengatakan cinta dengan lisan, semua bisa mengatakannya. Tetapi ketika menunjukkan cinta dengan perbuatan, tidak semua orang mampu untuk mengerjakannya. Baik, dan semoga kita bisa menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan amaliyah yang nyata, pemirsa ya. Dan memang eksistensi kehidupan yang sejati itu adalah bila kita selaras dengan akhlak sang Nabi. Dan pemirsa, akhlak itu sendiri adalah cinta yang ditampakkan. Jazakallah Ustaz, dan tentunya pemirsa kita akan lanjutkan dialog kajian Islam kita pada malam yang akan datang dengan tema serta topik yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mule londong kereng cap lontar ni mule kuah. Bau dikadu begitu. Apa pada pegaduhan dah? Kereng cap lontar. Lah buah paling bagus no. Sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warna-warni napi de boyak pasiara. Kereng cap lontar. Tetu-tetu kuat. Kanje berkualitas. Selamat datang di dunia Warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi Warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Sedih, apalagi waktu itu suami dikirim isolasi sama anak-anak. Wih, sedih, setiap malam nangis ya. Susah sekarang gini nunggu yang datang, katanya sepi, nggak ada gini, nggak punya uang gitu. Katanya suaminya nggak kerja karena COVID. Harapannya sama teman-teman semua, jangan takut divaksin. Vaksin itu sehat. Semoga cepat normal ya pariwisatanya. Gitu. Sekarang kita berharap semuanya baik-baik. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kita akan ciptakan ruang sendiri. Berkarya tanpa perlu mengenal batasan. Kita adalah penikmat tantangan. Dimanapun dan kapanpun. Semangat bergerak, ciptakan inspirasi yang berbeda. Untuk mereka yang siap beradaptasi. Ciptakan prestasi barumu. Bersama, kita terus bergerak. Pusing kepalaku mas, sakit gigiku. Kepala pusing sakit gigi, minum puyar 19. Buyar